Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan kembali mempresentasikan tugas filsafat penjas dan olahraga yang berjudul Diskursus Makna dalam Perkembangan Olahraga Masyarakat. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi, perkenalkan, nama saya Baryun Arif Munandar dengan NIM 200301500051, kelas PJKRA Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Jadi yang pertama, olahraga amatir dan olahraga profesional. Profesional dalam olahraga adalah olahraga dengan bayaran sebagai mata pencaharian. Karenanya, seorang profesional tidak lagi dapat disebut bermain, akan tetapi bekerja. Ia tidak lagi berolahraga karena kesenangan untuk memperoleh uang sebagai nafkah hidupnya. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa seorang profesional tidak sportif lagi. Jika seorang olahragawan bermain kasar, licik, atau curang, ia tidak akan disukai oleh penonton yang membayarnya dengan membeli karcis. Olahragawan demikian akan kehilangan penggemarnya. Seorang profesional tetap berusaha keras atau berjuang untuk tantangan yang dihadapinya, bahkan dengan keterampilan yang tinggi dari kegiatan fisik yang dikerjakan. Dari penjelasan di atas merupakan salah satu ilustrasi tentang profesional olahraga dalam cabang olahraga sepak bola, di mana keadaan ini terjadi pada tahun 1927. Seorang penduduk Madrid dan Santiago membawa kesebelasan Real Madrid untuk suatu turnamen di Amerika Serikat. Hal ini sering disebut sebagai sepak bola bayaran. Keadaan ini juga sesudah Perang Dunia I dan menjelang Perang Dunia II. Kemudian pada sepak bola di negara-negara komunis, terutama Uni Soviet, ditemukan kepincangan atau sebuah instansi pun yang bertindak. Menurut sistem negara komunis, maka gaji warga negara hendaknya sebisa mungkin atau sama rata. Dengan adanya sepak bola bayaran, timbul kemungkinan beberapa pemain bisa jadi orang kaya raya. Suatu situasi yang sedikit banyak berbau kapitalis. Lagi pula dengan transfer dalam sepak bola bayaran bisa menimbulkan unsur spekulasi, perjudian, persaingan kurang sehat dalam tawar-menawar. Ada kekhawatiran jika pemain-pemain terbaik cemburu melihat pemain-pemain negara bebas bisa kaya oleh seni sepak bolanya. Karena itu dicari suatu jalan untuk mencegah pemain-pemain Soviet yang merasa kurang puas. Akhirnya ditemukan suatu curauan tepat, yaitu pemain-pemain yang lebih mediocre diberi imbalan untuk kecakapannya. Sekitar awal 1920-an, di Inggris sepak bola bayaran jadi kenyataan. Yang pertama muncul olahraga bayaran, yaitu dalam cabang olahraga tinju. Mula-mula bayarannya tidak begitu berarti, tapi lambat laun petinju-petinju terbaik yang kelas berat jadi orang kaya. Pemain-pemain sepak bola di negara-negara komunis yang dianggap Verkappte profesional atau profesional terselubung, dalam kesebelasan Jerman Barat tidak kurang dari 7 pure profesional. Seorang skat dari Australia dibuktikan sebagai pedagang alat-alat skat secara besar-besaran. Karena itu, ia dianggap menjadi olahragawan skat profesional, dan beberapa saat sebelum Olimpiade Winter di Sapporo dimulai namanya dicoret dari daftar peserta. Di Indonesia, profesionalisme dibenarkan karena dapat memperluas lapangan kerja. Organisasi profesional dalam olahraga mempunyai aturan tersendiri dan tidak sama dengan organisasi biasa pada umumnya. Profesional di Indonesia belum berkembang seperti di negara lain, khususnya di negara-negara liberal. Yang kedua yaitu olahraga prestasi dan olahraga kesehatan. Hasil evaluasi dan analisis mengenai juara-juara dunia menunjukkan bahwa atlet-atlet mampu menghasilkan prestasi hanyalah atlet-atlet yang memiliki fisik prima, menguasai teknik dengan sempurna, memiliki karakteristik psikologis dan moral yang diperlukan oleh cabang olahraga yang ditekuni, cocok untuk cabang olahraga yang dilakukannya, sudah berpengalaman berlatih
dan bertanding bertahun-tahun. Beberapa kendala yang bisa dijumpai dalam olahraga prestasi dan yang sudah menjadi isu nasional. Masalah manajemen keolahragaan nasional. Organisasi induk olahraga belum melaksanakan program pembinaan jangka panjang secara konsisten dan kesinambungan. Penyerapan dan pendekatan ilmiah dan teknologi dalam olahraga masih terbatas. Pembinaan olahraga prestasi sekarang bukan pembinaan potensi nasional. Dengan tidak mengurangi penghargaan pada segala usaha dan jerih payah yang telah diperlihatkan oleh beberapa instansi pemerintah maupun swasta dan pengorbanan yang telah diberikan, namun selama usaha-usaha itu masih ditunjukkan pada pembinaan mereka yang dipilih dari seleksi setempat, sekali lagi mereka semata-mata dari mereka yang berkesempatan melatih diri, maka hasilnya selalu hanya merupakan hasil perorangan. Istilah olahraga kesehatan menjadi populer sejak tahun 1980. Namun, olahraga kesehatan sudah dikenal sejak 50 tahun yang lalu, khususnya sejak zaman Jepang dan dengan memperkenalkan Taisho, yang merupakan olahraga massa abdi murid-murid di sekolah. Sebelum tahun 1945, yaitu pada zaman Jepang, setiap pagi murid-murid mendapat acara kegiatan jasmani massal yang disebut kesehatan. Namun mengalami pasang surut yang terbesar pada masa olahraga dari 1961 sampai 1966. Pada tahun 1975 disebarkan bentuk olahraga kesehatan senam pagi Indonesia seri A, B, dan C. Secara umum, ciri olahraga kesehatan adalah yang pertama massal, yang kedua mudah, yang ketiga murah, yang keempat meriah, dan yang kelima manfaat. Apabila masyarakat telah mengetahui dan merasakan dampak dari olahraga kesehatan yang dilakukan secara rutin, maka perlu diupayakan menjadi bagian pendidikan hidup sehat yang perlu dikembangkan di masyarakat luas. Produktivitas kerja dan prestasi olahraga pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menyebarluaskan kesadaran pada masyarakat tentang peran dan pentingnya membina kesegaran jasmani. Yang kedua, menciptakan suasana yang kondusif. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana. Yang keempat, mengembangkan ketenagaan yang menunjang kesegaran jasmani. Yang kelima, pemberian penghargaan. Dan yang keenam, pengembangan produk legalisasi. Secara umum, ciri olahraga kesehatan adalah saya itu tadi yang terakhir. Mungkin itu saja yang sempat saya berikan dan saya jelaskan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan orang lain. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.